Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardina Syam dengan NIM 24021150013 dari program studi arsitektur. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya mengenai survei rumah tinggal saya. Baik, di sini ada beberapa data yang akan dibahas. Yang pertama mengenai inventory atau inventarisasi data. Inventarisasi adalah proses pengumpulan dan pencatatan data yang ada. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan data yang relevan. Yang kedua adalah analisis atau analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan dan penganalisasan data. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel. Yang ketiga yaitu sintesis atau sintesis data. Sintesis data adalah proses penggabungan dan pengintegrasian hasil analisis data untuk memperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang berguna. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan solusi atau strategi yang efektif dan efisien. Baik, masuk ke materi pertama mengenai inventarisasi data. Langkah awal dalam mengidentifikasi dan mencatat semua elemen fisik, sosial, dan budaya yang ada di lokasi. Data yang dikumpulkan meliputi yaitu yang pertama topografi. Wilayah dataran dapat dimanfaatkan sebagai tempat industri. Selain itu, wilayah dataran bagi arsitektur dapat memungkinkan membangun bangunan yang lebih karakteristik, yang lebih unik dan khas. Yang kedua yaitu vegetasi. Pepohonan dan rumput yang ada di halaman rumah dapat digunakan sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu iklim. Iklim memiliki pengaruh terhadap orientasi bangunan agar dapat memaksimalkan sinar matahari dan angin yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian relevansi untuk rumah tinggal. Yang pertama topografi. Topografi dataran bagus karena stabilitas tanahnya yang lebih baik dapat mengurangi risiko tanah longsor. Yang kedua adalah vegetasi. Pepohonan yang terdapat di halaman rumah dapat meningkatkan kualitas udara yang bersih dan sehat karena menyerap polusi dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, dengan adanya jendela dapat membuat cahaya matahari masuk, kemudian itu dapat meningkatkan kualitas cahaya di dalam rumah dan mengurangi kebutuhan lampu. Materi yang selanjutnya mengenai Map Factory atau buatan. Mengidentifikasi potensi infrastruktur yang ada seperti akses jalan, jaringan utilitas seperti air, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas umum, kemudian sekolah, pasar, atau pusat kesehatan. Relevansi untuk rumah tinggal. Adanya jalan alternatif untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Yang kedua, terdapat sumber air yang bersih. Yang ketiga, jaringan listrik yang stabil dan tidak sering terjadi pemadaman listrik. Yang keempat, sinyal atau jaringan yang terkadang bagus dan juga jelek atau kurang bagus. Yang kelima, terdapat pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu cultural and social factory, faktor sosial dan budaya. Analisis ini mencakup pemahaman norma, nilai, dan tradisi masyarakat setempat, serta bagaimana lokasi tersebut berkontribusi pada kehidupan sosial penghuni. Relevansi untuk rumah tangga. Yang pertama, tradisi dan budaya dapat memengaruhi desain rumah yang ada di bangunan. Yang kedua, norma dan nilai masyarakat setempat dapat mempengaruhi desain dan fungsi rumah tinggal. Selanjutnya yaitu aesthetic factory atau factory aesthetics. Analisis terhadap elemen visual lokasi seperti pemandangan, komposisi ruang luar, dan harmoni dengan lingkungan sekitar. Relevansi untuk rumah tinggal.
Yang pertama, desain suatu taman atau halaman rumah dapat mempengaruhi kehidupan dan kenyamanan rumah tinggal. Yang kedua, pemandangan dari luar rumah seperti taman, lapangan, dan lainnya dapat menambah keindahan di sekitar rumah. Berikut adalah foto-foto di sekitar rumah tinggal saya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah analisis data. Elemen visual. Menganalisis elemen-elemen tertentu dengan cara mengidentifikasi peluang dan kendala yang ada di lokasi menggunakan diagram agar membantu memahami hubungan antara elemen-elemen di lokasi. Teknik analisis atau diagram hubungan. Yang pertama yaitu lokasi. Akses utamanya yaitu akses jalan, fasilitas umum, dan keamanan. Pada fasilitas umum terdapat seperti masjid, lapangan, dan rumah mengaji. Untuk keamanan, terdapat lampu jalanan atau penerangan jalanan. Di lokasi tempat tinggal rumah saya, yaitu dia adalah BTN. Jadi BTN-nya itu kurang keamanan yang ada di sana. Selanjutnya yaitu pemetaan peluang dan kendala. Yang pertama mengenai zona kemacetan. Terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama yaitu di malam hari, di jam kerja, dan di jam sekolah. Kemudian keterbatasan infrastruktur yang ada di lokasi rumah tinggal. Yang pertama adalah jalanan yang rusak atau lubang, saluran air yang sering macet atau rusak, dan got atau selokan yang sering tersumbat sampah. Selanjutnya adalah lahan kosong. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama yaitu lapangan, taman, dan tempat komunitas. Selanjutnya area komersial seperti pasar tradisional, toko-toko, dan ruko-ruko. Baik, materi selanjutnya yaitu matriks SWOT. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama mengenai ancaman. Di dalamnya ada persaingan, begal, dan pencurian. Yang kedua, kelemahan. Di dalamnya ada jalan rusak, penambangan pohon, dan pembuangan sampah yang tidak memadai. Yang ketiga adalah peluang. Di dalamnya ada peluang bisnis, pengembangan wilayah, dan penambahan fasilitas. Yang keempat adalah kekuatan. Di dalamnya ada lokasi yang aman, kerjasama yang baik antar masyarakat, dan lokasi yang strategis. Kita masuk ke materi ketiga yaitu sintesis data. Teknik sintesis. Di wilayah tempat tinggal saya, dapat banyak lahan yang kosong yang digunakan masyarakat untuk membuang sampah, dan itu akan menghambat saluran air. Akan lebih baik dibuatkan solusi yaitu berupa tempat sampah untuk masyarakat. Banyaknya lokasi yang kosong dan penebangan pepohonan membuat udara dan cuaca semakin terasa panas di sekitar tempat tinggal saya. Akan hal itu, solusi yang baik adalah menghentikan penebangan pohon dan menanam lebih banyak tumbuhan di sekitar rumah. Beberapa jalanan di lingkungan tempat tinggal saya juga mengalami kerusakan yang cukup fatal, apalagi di depan rumah saya. Karena itu sudah hancur dan lubang-lubang sehingga merusak saluran air yang mengalir menuju ke rumah saya. Selain itu, saluran air yang saya gunakan itu berasal dari masjid yang kemudian disalurkan ke beberapa rumah di sana. Akan tetapi terkadang mengalami kendala yaitu kerusakan mesin yang terus-menerus karena kelalaian pengawasannya dalam mengelola mesin. Oleh karena itu lebih baik keamanannya lebih diketatkan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai beberapa poin. Yang pertama mengenai potensi set. Spesifikasi ukuran lahan rumah tinggal saya yaitu 6 x 14 meter. Ada rumah ke selatan, kemudian kondisi lingkungan yaitu kering dan kotor. Potensi lingkungan. Jalan utama yaitu jalan untuk akses spesifik. Iklim yang sering terjadi di tempat tinggal saya yaitu panas dan dingin. Kemudian utilitas yang tersedia yaitu air, listrik, sampah, dan internet. Poin yang selanjutnya kendala non-fisik
Sering terjadi kebisingan di sore hari karena lalu lintas yang padat. Kemudian sering terjadi banjir karena sampah yang menyumbat got dan selokan. Kemudian poin selanjutnya, solusi desain yang disesuaikan dengan kondisi. Yang pertama, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggal, mencari solusi agar tidak terjadi kebisingan karena macet. Dan poin yang terakhir yaitu melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan lingkungan. Berikut adalah lokasi tempat tinggal saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam saya berpresentasi karena terkendala beberapa hal. Cukup sekian dan terima kasih.